Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini ada seorang pendeta yang VN kepada saya dengan beberapa beberapa banyak sekali VN seperti yang ada di gambar ini. Namun saya coba menanggapi satu persatu dari beberapa VN ini. Sebenarnya sudah saya balas, kepada pendetanya sendiri sudah saya balas. Namun saya ingin langsung memberikan sebuah komentar ketika membuka VN ini, biar kesannya ini tidak terlalu mendengarkan pendeta berbicara. Jadi setiap kalimat, setiap potongan, setiap maksud pertanyaan dari pendeta ini akan saya jawab gitu loh, biar gak terlalu panjang gitu loh. Nah, dukung terus channel ini. Mudah-mudahan orang yang mendukung channel ini diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kemudahan urusannya, diberikan kelancaran oleh Allah dalam segala rezekinya, dan juga dijadikan orang yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Simak terus dan saksikan. Selamat mendengarkan. Tuhan saya mengampuni dosa manusia itu memang dengan jalan harus ada korban pengganti, ngerti nggak? Itu pun di Quran sampean tidak ada, ya. Kalau sampean lihat ya, itu korban penebus dosa itu ada di dalam kitab Torah. Sampean baca di kitab Imamat pasal 7. Baca Imamat pasal 7. Itu ada yang namanya korban penebus dosa. Itu zaman dulu ya, waktu Musa. Waktu Yesus belum nuzul ke bumi. Jadi kalau manusia itu berdosa karena melanggar hukum Allah ya, yang seharusnya mati. Nah, supaya enggak mati gimana? Ya harus ada korban pengganti. Nah, itulah namanya korban penebus dosa. Nanti waktu Yesus datang, dia nuzul ke bumi, Yesus menjadi korban yang sempurna. Sempurna itu dulu kan cuma kambing domba gitu loh ya kan. Nah ini sekarang Allah sendiri yang turun ke bumi menjadi manusia. Itu menjadi korban yang sempurna. Itu caranya Allah mengampuni dosa manusia. Bukan kayak sampean, dosa bisa ditukar dengan amal. Nah, begitulah pendeta menjelaskan. Dulu bahwa katanya di zaman dulu itu korban penebus dosa itu di zaman Nabi Musa itu sudah ada, yaitu kambing. Kambing ini zaman dulu adalah disembelih atau dikorbankan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan katanya. Dan kambing ini disembelih kemudian dijadikan korban sebagai penebus dosa. Itu kata pendeta. Dan kemudian setelah zaman Yesus, maka kemudian Yesus ini adalah sebuah korban penebus dosa katanya. Dan akhirnya orang Kristen ini menyembelih Yesus. Pada saat zaman Nabi Musa, orang-orang itu menjadikan kambing ini sebagai korban. Tetapi setelah zaman Yesus, manusia sudah mengorbankan Yesus. Yesus ini artinya dulu binatang, sekarang Tuhan katanya. Ini menurut saya adalah sebuah penyimpangan yang sangat-sangat menghina Tuhan sekali gitu. Karena apa? Karena seolah-olah Tuhan di sini hanya disejajarkan dengan binatang gitu. Artinya dulu binatang yang jadi korban. Nah, setelah zaman Yesus Tuhan yang dijadikan korban. Artinya dulu itu binatang disembelih, sekarang Tuhan yang disembelih gitu. Nah, ini seolah-olah penghinaan, memang sangat menghina Tuhan sekali menurut saya ya. Kenapa? Karena Tuhan hanya dijadikan sebuah tumbal. Tuhan itu hanya dijadikan sebuah korban gitu loh. Padahal Tuhan itu Maha Pengampun gitu loh. Artinya tidak perlu melakukan sebuah kekejaman seperti itu. Artinya Tuhan itu
tidak usah memberikan pelajaran sebuah kekejaman seperti itu. Seperti itu. Karena Tuhan Maha Pengampun gitu. Beda di dalam Islam. Kalau di dalam Islam kan tidak. Bagaimana cara dosa itu diampuni? Maka Allah memberikan sebuah solusi kepada manusia, yaitu memberikan sebuah, kalau kamu melakukan dosa, coba lakukan ini. Kamu bertobat dengan melakukan ini, maka Allah mengampuni. Nah, solusi itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Kalau kamu melakukan kesalahan, segera melakukan ini, dan ini namanya taubat gitu. Maka Allah akan mengampuni. Nah, ini di dalam Islam ini lebih bijak di dalam Islam gitu loh. Di dalam Islam ini sangat lebih lebih bermoral, lebih sangat menghormati Tuhan sekali gitu. Nah, kemudian si pendeta ini juga mengatakan Yesus adalah sebuah korban yang sempurna kan. Artinya Tuhan itu korban sempurna katanya. Tuhan yang seharusnya dia itu mengampuni dosa, kok malah dijadikan korban oleh orang-orang Kristen. Ini sebenarnya cuman penyimpangan yang mengatasnamakan Yesus, ajaran Yesus saja, ini yang berbahaya di sini gitu. Nah, sebenarnya kalau kita baca dari Yesus sendiri ini mengajarkan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Yesus sendiri mengajarkan agar supaya manusia itu menyembah Allah gitu. Tapi anehnya ada orang tiba-tiba kunyuk-kunyuk datang disuruh menyembah Yesus. Nah, disinilah menyesatkan dengan menggunakan atau memakai nama Yesus. Nek terus. Mana bisa? Dosa itu kan hukumannya mati. Dosa sama dengan mati kekal. Ditukar dengan amal. Amal apa? Ya amal boleh gitu loh ya. Tapi bukan untuk menebus dosa. Bukan dengan baca sholawat dan sebagainya mesti berapa ribu kali. Ya terserah ya. Memang beda sih. Memang beda, Mas. Nah, pendeta ini mengatakan jangan hanya amal itu tidak akan bisa mengampuni dosa. Kalau kita mungkin sembarang amal, mungkin ya tidak akan bisa. Tetapi di sini Allah memberikan sebuah solusi. Ingat, kalau Anda ingin bertobat, begini caranya dan lakukan ini, maka Allah mengampuni. Begitulah kalau ingin pengampunan dari Allah. Artinya kalau misalkan dosa-dosa yang kecil-kecil yang tidak pernah disengaja misalkan gini ya, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita itu pernah melihat sesuatu, misalkan melihat orang cacat, kemudian dalam benak kita, orang itu terceplos kalimat seperti yang gak enak gitu loh. Nah, kemudian maka kita itu dianjurkan memperbanyak istighfar oleh Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa yang keceplosan, yang tidak sengaja seperti itu agar diampuni oleh Allah. Maka kita dianjurkan membaca istighfar. Ini pelajaran dari Allah, ini ajaran dari Allah. Artinya Allah itu memberikan sebuah solusi kepada umat Islam gitu. Kalau kamu melakukan kesalahan ini, maka lakukan ini, maka akan diampuni. Itu dari Allah semua solusinya. Bukan berarti kalau sudah salah mau menangkap Tuhan dan membunuh. Ini kan malah tak amburadul. Artinya manusia berdosa gitu ya. Karena manusia berdosa kemudian menangkap Tuhan. Kemudian Tuhannya disembelih, dijadikan korban. Ini kan menurut saya bukan penebusan dosa, tetapi menambah dosa baru yang lebih parah daripada dosa Adam gitu. Nek. Yang dimaksud kurban dalam Quran ya adalah mengikuti Milo Ibrahim. Katanya cuma begitu aja. Udah itu ya bagi-bagi daging atau sedekah, bersadakoh ya kan. Tapi itu bukan korban penebus dosa gitu loh. Itu ya buatan kalian sendiri. Nah, disinilah kesalahan pendeta ini. Katanya dalam kurban umat Islam itu sebenarnya begini. Abraham pun itu bukan korban menebus dosa. Abraham itu loh. Nabi Ibrahim ketika disuruh menyembelih anaknya itu bukan korban menebus dosa gitu loh. Bukan. Pendeta ini salah sebenarnya. Sebenarnya pada saat itu Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah. Apakah lebih mencintai anaknya
Anaknya yang dimaksud adalah Nabi Ismail, yaitu apakah lebih mencintai dunia anaknya ketimbang mencintai Allah. Makanya diuji agar supaya Nabi Ibrahim atau Abraham ini menyembelih anaknya gitu. Nah, kemudian Allah menguji, ternyata Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga ingin menyembelih anaknya, dan kemudian Allah menyelamatkan anaknya dan menggantinya dengan kambing, sehingga kambing yang disembelih ini adalah sebuah ujian gitu. Maka di dalam Islam, ketika umat Islam di dalam hari raya kurban memberikan sebuah kurban kambing segala macam, ini ujian apakah manusia itu lebih pelit, apakah manusia itu lebih cinta dunia daripada mencintai Allah sehingga tidak mau berkorban. Tetapi faktanya umat Islam ini sangat mencintai Allah dan membeli kambing akhirnya. Ini sebenarnya ujian dari Allah kepada kita semua, apakah mencintai Allah atau mencintai duniawi ini gitu loh. Makanya daging-dagingnya itu diberikan kepada orang-orang fakir miskin gitu loh, diberikan kepada orang-orang sekitarnya gitu loh, agar supaya agar supaya orang yang awalnya daging mahal bisa memakan daging dengan rasa bersyukur. Itu semua sebenarnya adalah dampak sosialnya itu sangat-sangat bagus sekali gitu. Nah, kalau pendeta mempermasalahkan ini, berarti saya pendeta ini tidak tahu apa-apa tentang kurban dan tentang Abraham atau Nabi Ibrahim tersebut gitu. Naik Quran. Dan kalian pun tidak ngerti ya, Ibrahim itu diuji ketaatannya dengan mempersembahkan Ishak ya, sampai bilangnya Ismail. Ini juga ini udah beda lagi. Ya makanya saya bilang klaim-klaim aja kalian muslim itu. Nah, ini mengatakan pendeta ini mengatakan yang disembelih atau yang dikorbankan itu adalah Ishak. Padahal jelas di dalam Bible mereka itu yang dikorbankan ini adalah anak tunggal. Nah, kalau disebut dengan anak tunggal, berarti Nabi Ibrahim atau Abraham ini punya anak satu, tidak punya anak lagi. Nah, artinya anak yang tertua ini adalah Ismail, sedangkan Ishak ini adalah anak yang kedua. Menurut logika kita, kalau disebut anak tunggal, berarti Nabi Ibrahim ini masih mempunyai satu anak, yaitu Ismail saja, kan begitu. Ishak belum lahir pada saat itu gitu. Itu namanya anak tunggal karena Nabi Ibrahim mempunyai satu anak gitu. Nah, yang dikorbankan ini adalah anak tunggal Abraham. Maka jelas ini menuju kepada Ismail. Dan kemudian di ayat yang lain disebut yang dikorbankan ini adalah anak sulung Abraham gitu. Nah, di sini kalau kita bicara anak sulung itu apa sih? Kita umat umum aja tahu bahwa anak sulung itu adalah anak yang paling tua, kan gitu, anak yang tertua gitu. Maka anak pertama ini disebut anak sulung. Tidak bisa dikatakan anak kedua ini disebut anak sulung kecuali orang pekok gitu, yang mengatakan anak kedua ini adalah sulung. Nah, anak sulung ini adalah Ismail gitu. Dan juga ini kriteria juga yang disembelih dikorbankan itu adalah benar-benar Nabi Ismail gitu. Karena anak sulung, dan Nabi Ibrahim tidak pernah tidak mengakui anaknya Ismail ini, tidak pernah. Dan juga Allah ini malah mengakui bahwa Ismail ini akan dijadikan sebagai bangsa yang besar gitu loh. Nah, yang tidak mengakui Ismail ini siapa? Ya orang Kristen gitu loh yang tidak mengakui. Sedangkan Allah mengakui Ismail di dalam kitabnya. Terus kemudian Nabi Ibrahim juga mengakui Nabi Ismail gitu. Yang tidak mengakui umat Kristen gitu loh. Ini persoalannya di sini. Nah, itulah tanggapan dari saya. Terus next. Udah jelas-jelas di Quran juga nggak ada nama Ismail, nyebutnya Ismail aja terus dengan berbagai macam alasan. Kalau di Bible ya itu udah jelas Ishak yang dibawa sama Abraham ya untuk dikorbankan gitu loh. Kamu baca Kejadian pasal 22. Ya memang makanya saya katakan awal SWT kalian beda mas ya, makanya
Nah, tadi mengatakan bahwa yang dibawa itu adalah Ishak. Padahal kalau saya baca kronologinya tentang korban yang disembelih oleh Abraham di dalam Bible itu sendiri, di situ dijelaskan sudah jelas di situ adalah anak sulung dan juga adalah anak tunggal yang disembelih ini. Nah, yang sedangkan Ismail ini adalah anak pertama, terus Ishak ini adalah anak kedua. Siapapun akan tahu ketika dikatakan anak tunggal berarti Ishak ini belum lahir gitu. Nah, ketika perjanjian karena apa? Karena Ismail ini lahir ketika Abraham ini umur 86 tahun gitu. Jadi ketika Nabi Ibrahim umur 86 tahun versi Bible, maka Nabi Ismail ini lahir. Nah, kan begitu. Nah, maka ketika lahir Nabi Ismail ini adalah disebut dengan anak tunggal, disebut dengan anak sulung, anak tunggal gitu loh. Nah, anak tunggal ini berarti masih punya anak satu. Nah, ketika Abraham umur 100 tahun baru kemudian Ishak ini lahir gitu loh. Nah, proses kapan ini? Nah, sedangkan proses perjanjian itu antara umur 86 sampai umur 100 tahun Abraham ini gitu. Nah, ketika itu begini, ketika Tuhan dalam perjanjian kepada Abraham itu mengatakan, tapi kamu jangan khawatir Abraham, saya juga akan memberikan anak dari Sarai juga saya akan memberikan anak. Nah, ini anak maksudnya ini ketika perjanjian itu sudah finish, artinya setelah Abraham disunat, kemudian setelah Nabi Ismail ini dikorbankan apa segala, maka Tuhan berjanji akan memberikan anak juga dari Sarai gitu loh, yaitu kemudian lahirlah Ishak, kan begitu. Nah, disinilah yang tidak pendeta pahami. Kalau asal baca nongkrong rokokan ngopi, asal baca nongkrong seolah-olah seperti itu, seolah-olah memang Ishak. Tetapi kalau saya baca perlahan-lahan di sini menunjukkan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Cuman di sini ada penyisipan nama gitu loh. Seolah-olah ada yang tidak mau kalau Ismail ini adalah yang dikorbankan. Ini yang berbahaya gitu. Nah, kalau bicara tentang revisi Alkitab itu saya banyak baca sekali, dan ternyata Alkitab itu memenuhi banyak sekali direvisi oleh orang-orang gitu loh. Bukti-bukti revisinya bagaimana? Saya hanya pernah membaca, tidak meneliti benar ya, tapi pernah membaca bahwa Alkitab Bible itu pernah direvisi. Bahkan oleh LAI itu sendiri itu pernah, LAI itu pernah direvisi gitu Alkitab ini. Ini kan Alkitab kitab suci kok direvisi. Ini kan sangat mengkhawatirkan gitu loh keasliannya gitu loh. Terus next. Kalian bingung, kaliannya keder gitu loh. Sebagai pemeluk sesuatu yang beda itu kok ngelihat yang aslinya kok begini. Sampean keder. Tapi namanya sampeannya udah punya imannya di situ, ya udahlah, percaya aja jadinya. Nah, terus menganggap bahwa Allah SWT-nya sekali lagi kok harus sama. Ya beda dong. Isi wahyunya beda, kok mau disamain gimana? Yang satu Ismail, yang satu ngakunya Ismail, yang ini Ishak, udah jelas. Yang satu Ismail Ishak, yang satunya Ishak. Mau disamain lagi Allah SWT-nya. Gimana coba? Nah, pendeta ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah berbeda dengan Tuhannya orang, maksudnya dengan Tuhannya orang Yahudi, kan begitu maksudnya pendeta ini. Nah, pendeta ini tidak sadar bahwa yang mereka tuhankan itu sangat berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi gitu. Yang berbeda itu pendeta Yahudi, Tuhannya pendeta sendiri. Yang berbeda itu orang yang menuhankan Yesus gitu. Tidak satu pun Yahudi akan mau kalau mengatakan Yesus itu sebagai jelmaan Tuhan mereka, tidak akan mau. Malah ditampar sama orang Yahudi kalau mengatakan seperti itu gitu loh. Coba siapa yang berani mengatakan kepada orang Yahudi apa Yesus jelmaan Yahweh, dia pasti akan ditampar gitu loh.
Kenapa? Karena Yahudi ini, karena Yesus ini adalah manusia biasa gitu. Tuhan dan Yahudi ini percaya bahwa Tuhan itu abadi, tidak akan pernah berubah gitu. Cuman namanya aja katanya sih Yahweh dan apa segala macam gitu loh. Nah, di sini yang berbeda itu adalah apa ya? Tuhannya pendeta ini kok tiba-tiba manusia yang dianggap Tuhan gitu. Padahal manusia itu tidak lepas dari sifat makan, minum, buang air dan seterusnya gitu. Ini kan apa ya, sifat tidak pantas dianggap sebagai Tuhan kalau seperti itu. Makan ikan goreng dan seterusnya. Ini juga tidak pantas dianggap sebagai Tuhan gitu loh. Ini sifat manusia gitu loh. Kenapa pendeta ini bisa apa ya, bisa dengan percaya menuhankan Yesus, padahal Yesus tersebut kalau saya baca di dalam ajaran Yesus sendiri, Yesus itu menganjurkan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Tetapi pendeta ini kok malah Tuhan ayo sembah Yesus, kok begitu? Ini kan aneh. Ini menurut saya adalah penyesatan terhadap ajaran Yesus. Hanya dengan menggunakan nama Yesus dia itu menyesatkan orang-orang lain gitu loh. Menurut saya sih begitu, karena berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan gitu loh. Naik. Oh begini kurang masih. Kan di dalam Islam, kalau di dalam Islam Allah itu abadi. Tuhan di dalam Islam itu Allah itu abadi. Allah itu maha agung, Allah itu maha mulia, Allah itu maha adil. Nah, kalau pernah saya tanya kepada orang-orang Yahudi, di situ adalah dia itu mengatakan Allah itu abadi, Allah itu kekal, Allah itu tidak akan berubah menjadi apapun. Allah itu Tuhan itu ya seperti itulah. Itu sifat-sifatnya itu sama persis dengan apa yang umat Islam tuhankan gitu. Nah, berarti orang Yahudi ini disebut kafir karena menolak Nabi Muhammad SAW, bukan karena menolak Tuhan gitu, tetapi karena menolak Nabi Muhammad SAW, makanya Yahudi ini disebut orang-orang kafir. Nah, di sini sebenarnya prosesnya gini. Ketika orang itu di zaman Nabi Musa, orang itu harus mengikuti Nabi Musa. Dan ketika di zaman Nabi Isa, orang itu harus mengikuti Nabi Isa. Orang yang menolak Nabi Isa dan mengaku-ngaku mengikuti Nabi Musa, maka itu orang itu disebut kafir. Nah, setelah zaman Rasulullah Muhammad SAW, orang itu harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW gitu loh. Kalau ada orang ngaku-ngaku mengikuti Nabi Isa, ngaku-ngaku mengikuti Nabi Musa, maka orang itu adalah orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah mengutus utusan yang baru dengan membawa syariatnya, maka dia itu menolak gitu. Maka dia disebut ingkar. Maka Yahudi ini disebut ingkar karena menolak Rasulullah Muhammad SAW. Naik. Ya. Sampai harus akui dulu bahwa Allah SWT kalian itu beda dengan Allahnya orang Yahudi, Mas. Itu aja dulu ya. Apalagi dengan Allahnya orang Israel, Allahnya orang Kristen. Beda lagi. Jadi aduh. Nah, dia itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu beda dengan Allahnya orang Kristen. Ya memang beda. Allahnya orang Kristen itu kan manusia gitu loh. Manusia yang dituhankan gitu. Tuhannya orang Kristen ini adalah manusia yang dianggap sebagai Tuhan gitu loh. Sedangkan di dalam umat Islam itu adalah Allah yang sebenar-benarnya gitu loh. Allah Maha Pencipta. Sedangkan di dalam Kristen adalah Tuhannya ini adalah manusia yang dituhankan gitu loh. Nah, jangankan ini, orang Kristen ini kan ngaku-ngaku apa ya? ngaku-ngaku dia itu dari Yahudi, dari Israel, apa segala macam kitab sucinya. Nah, coba Anda bayangkan konsep ketuhanan antara orang Yahudi dengan orang Kristen itu sangat berbeda gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi di atas dengan gamblang itu, perbedaannya seperti apa. Itulah orang Kristen gitu loh. Tetapi dia itu selalu memuji Yahudi, padahal Yahudi sendiri di dalam kitab suci itu sangat mengutuk Kristen dan sangat mengutuk Yesus dan sangat mengutuk perjanjian baru. Itulah Yahudi gitu. Tetapi anehnya Kristen ini selalu memuji-muji Yahudi. Kalau memang Kristen ini memuji-muji Israel, sedangkan Israel menolak Yesus. Artinya orang yang menolak Yesus ini diberkahi berarti gitu. Yahudi Israel ini kan menolak Yesus orang Israel ini, apalagi yang sekarang ini gitu.
itu menolak Yesus. Kalau memang Israel ini adalah bangsa yang diberkati, berarti apa? Orang yang menolak Yesus itulah yang diberkati gitu. Kenapa orang Kristen tidak menolak Yesus saja gitu? Biar diberkati gitu loh. Naik. Ya memang karena perbedaan Allah inilah makanya umat manusia itu terpecah-pecah ya. Tapi tetap harus ada Allah yang benar. Allah yang benar itu cuma satu. Gitu loh. Itulah yang disebut sebagai Allah Al-Wahhab, mungkin ya kalian menyebutnya begitu ya, Al-Wahid ya. Ya kalau saya menyebutnya Allah yang satu. Satu itu maksudnya tidak ada yang lain selain Dia gitu loh. Allah yang benar itu. Ya saya mengenalnya di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, 3 pribadi yang manunggal, hakikatnya sama. Itulah Allah. Nah, dia tuh ternyata pendeta ini adalah mempunyai konsep Trinitas. Trinitas 3 pribadi di dalam satu manunggal katanya. 3 pribadi tetapi manunggal menjadi satu katanya. Nah, masalah konsep Trinitas ini sebenarnya muter-muter gak karu-karuan, gak ada ujung pangkalnya gitu. Karena apa? Karena dia itu ya berdasarkan dogma, bukan ajaran dari Tuhan menurut saya. Konsep ini sehingga muter-muter gak karu-karuan, gak mendapatkan sesuai dengan logika. Begini aja ya, 3 pribadi dalam Trinitas, 3 pribadi dalam satu. Nah, ibarat ada 3 pribadi tetapi dalam satu kesatuan, artinya dalam satu kelompok gitu lah. Ini kan sangat menyimpang kan kalau kita anggap Trinitas 3, nitas ini adalah sebuah komunitas kalau menurut saya. Trinitas 3 dalam satu komunitas, artinya Tuhan Kristen ini cuman 3 pribadi, cuman berada dalam satu komunitas gitu. Trinitas 3 pribadi dalam satu komunitas. Itulah Tuhannya orang Kristen. Artinya 3 pribadi dalam satu komunitas gitu loh. Ini yang perlu perlu kita pelajari juga ya. Tetapi bahkan pernah saya tanya kepada pendeta ini dulu, dia mengatakan begini, Trinitas itu seperti gini, jasad, pikiran, dan jiwa gitu katanya. Misalkan Anda ini kan punya jiwa, punya pikiran, punya jasad, itu 3 tapi menjadi satu Anda ini, dan dia juga begitu. Nah kalau seperti itu maka apa? Maka ketika Yesus ini ditangkap Romawi, Yesus dibunuh, Yesus mati, Yesus disalib, ini Tuhannya itu semuanya kelenger, Tuhannya orang Kristen ini. Kelenger semua ketiga-tiganya itu. Gitu. Karena ikut terbantai, ikut tersalib, ikut mati gitu. Ketiganya ini tuh sudah lemes semua, agak berdaya menghadapi Romawi gitu. Kalau konsep Trinitas seperti itu gitu. Ketika orang itu menangkap Yesus dan membunuh Yesus, maka dia itu tercabik-cabik Tuhannya semuanya, amburadul ambiar semua, buyar semua gitu loh, Trinitasnya gitu loh. Kenapa? Karena disiksa oleh orang Romawi gitu loh. Dan Tuhannya disiksa, Tuhannya orang Kristen ini disiksa. Ini kan sangat-sangat menghina Tuhan sekali menurut saya. Ini ya Allah, naudzubillah, ini mudah-mudahan hal-hal seperti ini dijauhkan dari kita semua ya, dari menghina seperti ini. Ini menurut saya adalah menghina Tuhan gitu. Ini sangat menghina Tuhan. Naudzubillah min syarri dzalik. Naik. Ya, Mas. Sampean kalau ngasih gambaran tuh salah semua sih. Aduh, jadi sampainya tambah keder. Itu hakim, ya itu kan manusia. Manusia itu mau menyerahkan nyawanya buat orang lain ya, supaya orang lain itu dosanya itu ditumplekan semua ke dia gitu loh. Itu nggak ada gunanya, Mas, nggak ada gunanya. Nggak usah jauh-jauh hakim dengan perampok. Sampean mau mati buat dosa anak sampean misalnya kan, anak sampean misalnya mau dihukum mati misalnya ya,
Udah saya aja yang dihukum mati deh. Ya, jadi dosanya sampean itu sampean yang nanggung. Itu pun nggak ada gunanya gitu loh, nggak ada gunanya. Karena sesama manusia itu tidak bisa menebus dosanya manusia dengan manusia gitu loh. Nah, di sini ketika saya memberikan pandangan kepada pendeta ini, artinya gini, kan Yesus kan Tuhan itu adalah pemberi keputusan. Artinya Tuhan sang bijaksana yang mengatur segalanya. Kemudian kalau Tuhan ini datang ke dunia dan menyerahkan diri menebus dosa manusia, datang ke dunia, lalu siapa yang menerima tebusan? Persoalannya di sini. Nah, setelah saya tanya kepada orang-orang Kristen ini, katanya dosa ini disandar oleh iblis sehingga manusia ini tidak berdaya lagi menghadapi dosa karena dosa ini disandera iblis gitu. Kemudian Tuhan datang untuk membebaskan manusia gitu. Hai, saya datang, kitik gitu. Nah, disitulah kemudian ini membebaskan manusia. Nah, artinya di sini yang menerima tebusan, artinya ketika Tuhan ini dibunuh, yang menerima itu adalah iblis gitu loh. Nah, di sini kan sangat-sangat menyimpang sekali. Nah, di sini dikatakan hakim tadi ya. Saya begini, ibarat gini kan, dalam Trinitas itu Tuhan Bapa itu menyerahkan Tuhan Anak sebagai korban kan begitu. Karena manusia sudah berdosa kan begitu. Nah, saya ibaratkan dengan hakim. Misalkan gini, seorang hakim ini satu daerah orang itu melakukan kesalahan semua, banyak yang melakukan melakukan dosa. Nah, kemudian si hakim ini menghukum anaknya sendiri, menyerahkan anaknya sendiri agar supaya dihukum seluruh hidup sedunia. Apakah ini adil? Sedangkan yang berdosa itu manusia, artinya masyarakat. Yang dihukum malah anak hakimnya. Ini kan sesuatu yang lucu gitu loh. Sesuatu yang tidak adil. Nah, konsep ketuhanan, konsep penebusan dosa di dalam Kristen seperti itu gitu. Ini kan sangat tidak adil menurut saya. Makanya tadi ada hakim-hakimnya pendeta ini mengatakan. Karena saya menjawab itu, memberikan informasi seperti hakim tersebut. Masa orang yang berdosa, perampok yang berdosa, pelacur yang berdosa, kok anak hakimnya yang dihukum seumur hidup? Ini kan ketidakadilan yang nyata, saya katakan seperti itu. Maka pendeta ini beda hakim katanya. Nah, disinilah kelucuan pendeta ini gitu. Naik. Misalnya nih, Muhammad mau menebus dosanya orang Muslim, orang Islam semua, nggak bisa gitu loh. Orang Muhammadnya juga orang berdosa kok, ya nggak. Muhammad orang berdosa, apa buktinya? Buktinya dia minta ampun. Nah, disinilah dia mengatakan dia itu selalu ingin mencari korban sembelihan terus pendeta ini. Artinya dosa itu harus ada yang disembelih gitu. Makanya dia itu selalu mengatakan apakah Nabi Muhammad SAW menjadi korban penebus dosa. Ya tidak bisa gitu. Di dalam Islam korban penebus dosa itu tidak ada. Bagi siapa yang di dalam ajaran Islam, bagi siapa yang berdosa maka dia yang harus bertanggung jawab, dia juga yang harus bertobat gitu. Di dalam Islam sudah diajarkan bahwa kalau berdosa silakan bertobat sendiri gitu. Tidak bisa orang lain yang menobatkan. Misalkan gini, orang lain saya yang berdosa, terus kemudian orang yang ingin menebus dosa, ya gak bisa seperti itu gitu loh. Gak bisa. Jadi kalau saya yang berdosa maka saya juga yang harus bertanggung jawab, saya juga yang harus bertaubat. Kan begitu, itu di dalam ajaran Islam. Kalau di dalam ajaran Kristen beda. Manusia yang berdosa, Tuhannya yang ditangkap, Tuhannya yang dijadikan tumbal, Tuhannya yang disembelih, dijadikan korban. Ini di dalam ajaran Kristen. Ini kan lucu sekali gitu loh, lucu gitu. Kalau dalam Kristen kan beda. Dalam Kristen ini adalah manusia yang berdosa kok Tuhan yang dihukum. Ini kan sebuah ketidakadilan gitu loh. Nek. Ke Allah. Lah sekarang Muhammad yang minta ampun ke Allah, Muhammad mati untuk orang Islam misalnya. Ya nggak bisa gitu loh.
Manusia tidak bisa menebus dosa manusia sendiri, Mas. Nggak bisa, ya. Nah, di sini pokoknya orang Kristen ini, pendeta ini selalu ingin mencari korban gitu loh. Artinya ibarat gini, ingin menghisap darah Yesus gitu loh. Pokoknya harus ada yang disembelih gitu loh, pemikirannya seperti itu orang Kristen. Jadi kalau ada berdosa harus disembelih. Makanya orang Kristen ini Tuhannya yang disembelih gitu loh. Tuhannya yang dijadikan korban oleh orang Kristen, oleh pendeta ini gitu loh. Jadi kalau zaman dulu, zaman Israel, zaman Yahudi, dia itu kan menyembelih binatang. Binatang itu disembelih, dijadikan korban sebagai penebus dosa katanya. Dan kemudian setelah zaman Kristen, dia itu malah menyembelih Tuhan, Tuhan yang dijadikan korban, menyembelih Yesus, Yesus yang dijadikan korban, Yesus di tiang salib ini katanya. Artinya, Yesus Tuhan itu hanya dijadikan objek korban. Tuhan ini hanya dijadikan sebagai bahan sembelihan aja sama orang Kristen ini kan apa ya kan sangat lucu sekali, menghina ajaran Tuhan itu sendiri dan melanggar dari apa yang Yesus ajarkan. Sedangkan ajaran Yesus adalah sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Kok orang Kristen malah menyembah Yesus? Ini kan suatu penyesatan menurut saya. Makanya itulah sebabnya Allah menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Nah, itu bisa. Nah, karena makanya dari itu katanya pendeta ini Allah jadi manusia gitu, sehingga manusia itu ditangkap oleh Romawi dan disembelih atau disalib gitu. Maka itu bisa menebus dosa katanya setelah menyembelih Tuhannya katanya. Karena Tuhannya adalah korban yang sempurna kan. Apa-apa tentang dosa dia itu maunya itu apa ya, disembelih terus sama pendeta. Ini kan lucu. Dosa kok, aduh ya ampun. Ini kepenghinaan. Katanya Tuhan menjelma menjadi manusia, kemudian manusia ini ditangkap oleh Romawi, kemudian disalib, kemudian itu apa diobok-obok dicincang, dijano, semuanya itu penebus dosa katanya orang Kristen. Ini kan melenceng sekali sebenarnya dari ajaran Yesus. Penyiksaan seperti kekejaman kok dianggap penebus dosa. Menurut saya ini bukan sebuah penebusan dosa, tetapi menciptakan dosa baru yang lebih parah daripada Adam. Adam aja melanggar perintah Tuhan itu di situ sudah dicap sebagai pendosa. Ini malah mencincang Tuhan ini. Ini menurut saya adalah dosa baru yang lebih parah daripada Adam itu. Naik. Cuma sampean tidak percaya itu, tidak mengimaninya. Ya karepmu, jadinya begitu. Kasihan sampean, Mas. Ya saya katakan karena ada ajaran lain yang berbeda dengan ajaran Injil. Injil sampean beda dengan Injilnya saya. Itu. Ngerti, Mas? Nah, katanya gini, itu karena beda, karena Injil saya dengan Injil dia itu berbeda gitu. Nah, saya tidak mempunyai Injil apapun gitu loh. Bahkan saya menganggap Bible itu bukanlah Injil gitu. Kitab suci yang orang Kristen pegang sekarang bukanlah Injil yang asli, yang dari Yesus, yang dari Nabi Isa alaihissalam. Bukan sama sekali. Karena saya pernah membaca di situ banyak ada kisah-kisah Paulus gitu. Bahkan Paulus di penjara ada di dalam Bible gitu. Nah, siapa Paulus ini? Padahal di zaman Yesus tidak pernah berinteraksi dengan Paulus sama sekali gitu. Tidak pernah bertemu dengan Paulus sama sekali. Paulus bukan siapa-siapa, kok tiba-tiba Paulus ini berada di dalam Injil gitu loh. Ini kan pemalsuan data namanya. Nah, pada saat itu memang kitab sucinya Yesus ini memang dikuasai. Kan Paulus ini adalah penguasa. Artinya kaki tangan penguasa penjajah zaman dulu. Maka Paulus ini adalah yang mengobok-obok Yesus pada zaman itu gitu loh. Yang mengobok-obok Yesus itu adalah Paulus zaman dulu itu. Nah, maka dari itu setelah Yesus tiada, baru kemudian Paulus Paulus ini mengambil kitabnya ini, dan kemudian tiba-tiba kisah Paulus berada di dalam
kitab tersebut ini kan aneh gitu, ini penyisipan gitu. Maka dari situ Bible itu bukanlah kitab suci yang bukanlah kitab suci yang asli gitu. Maka dari situ Injil ini adalah bukan Bible gitu. Terima kasih. Sampai di sini aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf karena karena saya menjawab secara langsung VN ini. Terima kasih, dukung terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.